please don't. I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly, hand your boy the trophy. Patience is holy. Dan ketika ia membeli bunga, semua orang pun semakin menghormatinya dan memberinya bunga secara gratis. Dan setelah itu pada tanggal 7 Juli tahun 1937, peristiwa Marco Polo menghancurkan segalanya, termasuk menyerang Cina dan merampok mata pencaharian penduduk Cina dan menyebabkan kelaparan di semua desa di Posan. Dan populasi di Posan menyusut dari 30.000 jiwa menjadi 70.000 jiwa akibat pembantaian Jepang. Sementara itu rumahnya Master Ip pun juga disita dan dijadikan sebagai markas besar Jepang, dan keluarganya Ip pun menjadi tunawisma, hidup seadanya. Dan saking miskinnya, ia pun menjual barang-barang yang berharga di rumahnya demi sesuap nasi. Dan ketika ia mau pulang, tak sengaja ia melihat temannya yaitu Si Kuan. Setelah itu ia pun langsung ke tempat pabrik kapas Si Kuan. Lalu ia pun langsung pamit pulang. Lalu anaknya Kuan pun bilang pada ayahnya bahwa mengapa ia tak meminta Ip untuk tinggal. Lalu Kuan pun bilang bahwa Men tidak suka berhutang pada semua orang. Sementara itu di rumahnya Master Ip Man terlihat ia sedang membawakan semangkuk bubur untuk istrinya. Lalu ketika ia menyuapi istrinya pun bilang bahwa ia akan menggadaikan barang-barang mereka. Lalu Ip Man menjawab bahwa ia kuat, ia bisa mencari pekerjaan di luar. Setelah itu Ip Man pun langsung pergi mencari kerjaan, dan ketika ia mau melamar pekerjaan, tempat-tempat yang ia lamar pun semuanya penuh. Hingga akhirnya ia menemukan pekerjaan yaitu mengangkut pasir hitam. Dan ketika ia bekerja, tak sengaja ia bertemu dengan Lin di sana, dan ketika waktu makan tiba, Lin pun memberinya sepotong ubi rebus dan ia pun langsung memakannya dengan lahap. Tak lama setelah itu datanglah tentara Jepang bersama satu orang posan. Sebut saja ia adalah Kapten Lee. Mereka bermaksud ingin membawa para master kungfu untuk bertarung melawan Jepang, dan siapapun yang menang mereka akan mendapat sekantung beras, dan akhirnya ada yang ikut. Sementara itu di dalam markas Jepang terlihat Master Liu sedang melawan tentara Jepang demi sekantung beras. Dan akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Master Liu dan ia pun langsung mendapat sekantung beras. Dan sekarang tinggal giliran Jenderal Jepang yang melawan 3 orang Master Kungfu, dan sebut saja namanya adalah Jenderal Miura, dan pertarungan sengit pun terjadi. Sementara si Lin walaupun ia jatuh tetap saja ia bangkit, ingin balas dendam. Dan akhirnya si Lin pun tewas di kakinya Jenderal Miura. Sementara itu ketika Ip Man sedang bekerja, tak sengaja ia melihat kotak Lin yang hilang itu, dan ia pun langsung mengambilnya. Setelah waktunya makan, tak lupa Ip Man menanyakan kabar tentang Lin pada teman-temannya. Akan tetapi naas, semua temannya tak ada yang mengetahuinya. Setelah ia selesai makan, ia pun langsung ke tempat turnamen itu. Dan di sana ia melihat Master Liu melawan 3 orang karateka demi 3 kantung beras. Dan pertarungan pun dimulai. Dimulai dengan Master Liu mengeluarkan jurusnya, dan para karateka pun langsung menyerang duluan. Dan akhirnya Master Liu pun dikalahkan dan ia pun langsung menyerah. Dan tiba-tiba ia pun ditembak oleh seorang kolonel Jepang, sebut saja namanya adalah Kolonel Sate, dan akhirnya Master Liu pun tewas di tempat itu. Melihat kejadian itu, Ip Man pun langsung marah dan akhirnya ia pun langsung masuk dan ia memutuskan ingin melawan 10 orang karateka. Mendengar hal itu, Jenderal Miura pun langsung kaget. Dan pertarungan pun dimulai. Dan di sini kita bisa lihat betapa mudahnya Ip Man menghajar mereka walaupun ia sendirian.
Dan petarung karateka pun semakin mengeluarkan skill fake-nya untuk mengalahkan Ip Man. Akan tetapi di sana Ip Man dengan mudahnya menangkis dan menghajar para karateka itu. Dan tinggal 4 karateka yang tersisa, dan lagi-lagi Ip Man menghajar mereka habis-habisan. Dan Ip Man pun mengeluarkan pukulan beruntunnya. Dan akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Ip Man. Setelah ia selesai, ia pun langsung pulang, dan tiba-tiba Jenderal Miura pun menanyakan siapa namanya. Lalu dengan santainya ia menjawab ia adalah orang Cina biasa. Lalu ia pun pergi. Sementara itu, ketika ia mau pulang, tak lupa Lee menyuruhnya hati-hati terhadap orang Jepang. Akan tetapi Ip Man menamparnya, dan ia bilang padanya bahwa ia adalah pengkhianat. Mendengar itu, Lee pun langsung menjawab sambil marah bahwa urusan mati tak berhubungan dengannya. Ia hanyalah seorang penerjemah. Setelah itu, ia pun langsung pulang. Dan ketika ia sampai ke rumah, terlihat ia sedang santai duduk. Lalu istrinya pun mengobati luka tangannya akibat pertarungan tadi. Tak lama setelah itu, ia pun bilang pada istrinya bahwa ia tak berguna. Ia berlatih bela diri sebelumnya, tapi jadinya apa? Sementara itu, di sisi lain terlihat truk mengangkat kapas Quan, dan tiba-tiba Jin menghalang duduk truk mereka, dan keluarlah semua anak buah Jin mengancam mereka yang ada di truk itu, dan mereka pun terpaksa turun dari truk itu. Sementara si Jin pergi ke tempat pabriknya Quan, mereka bermaksud ingin memeras duit pada Quan, dan mereka pun langsung turun. Dan ketika Jin masuk bersama rombongannya ke dalam pabrik, ia pun langsung menendang si Quan hingga membuat ia tersungkur. Melihat ayahnya disiksa, anaknya Quan pun langsung mengeluarkan jurus Wing Chun hingga membuat si Jin kesal dan menamparnya. Setelah itu, anaknya Quan pun langsung pergi ke tempat rumahnya Master Ip untuk melaporkan bahwa ayahnya hampir dihajar sampai mati. Mendengar hal itu, Master Ip Man pun langsung bergegas ke tempat pabrik kapas itu. Setelah ia sampai ke pabrik kapas itu, ia pun langsung diminta oleh Quan untuk mengajari semua karyawannya untuk belajar Wing Chun. Akan tetapi di sana Ip Man menjawab bahwa mengajari bela diri itu sangatlah mahal, dan sekali lagi ia bilang pada Quan ia berhutang lagi padanya. Dan akhirnya Master Ip Man pun mengajari semua karyawan yang ada di sana untuk belajar Wing Chun, termasuk karyawatinya. Sementara itu, di tempat markas Jepang terlihat Jenderal Miura sedang kesal karena Ip Man belum pernah datang untuk bertarung. Lalu di sana Lee bilang padanya bahwa ia tidak mengetahuinya, dan tiba-tiba Kolonel Sato pun menyiksanya. Setelah itu, di tempat rumahnya Ip Man terlihat ia sedang bermain petak umpet bersama anaknya, dan tak lama setelah itu datanglah Kapten Lee ke tempatnya. Ia bermaksud ingin memberitahunya bahwa Jenderal Miura ingin dia kembali dan melawannya. Mendengar hal itu, Ip Man pun langsung menyuruh Lee untuk pergi, akan tetapi ia tak bisa. Dan tiba-tiba setelah itu datanglah Kolonel Sate ke tempat rumahnya Master Ip. Melihat kedatangannya, Master Ip Man pun langsung mengambil anaknya. Tak lama setelah itu, ketika Sate melihat kecantikan istrinya Ip, ia pun langsung ingin mendekatinya dan menggodanya. Melihat kejadian itu, Master Ip Man pun tak tinggal diam. Ia pun langsung memukul titik kelemahan mereka hingga membuat mereka pingsan. Melihat kejadian itu, Kapten Lee pun langsung menginjak-injak kakinya para tentara itu. Setelah itu, Kapten Lee pun langsung disiksa oleh Sate karena ia membiarkan Ip Man pergi. Setelah itu, ia pun langsung pulang ke rumahnya untuk membawakan makanan untuk keluarganya. Sementara si Ip Man, ia mengusulkan rencana untuk meninggalkan kota Busan secepat mungkin, dan temannya Quan sedang berusaha mencari solusi untuk mereka. Sementara itu, di tempat pabrik kapas terlihat Jin dan para rombongannya ke sana untuk memeras duit lagi. Melihat kedatangan mereka, para karyawan pun langsung bersiap-siap untuk melawan mereka. Dan pertarungan pun dimulai dengan Quan Yao berani menghajar anak buah Jin, hingga pertarungan keroyok pun terjadi. Dan tiba-tiba datanglah Master Ip untuk menghajar mereka semua. Dan betapa mudahnya Ip Man menghajar mereka, dan pertarungan kedua pun terjadi. Walaupun mereka menggunakan senjata tajam, tak sedikit pun membuat Ip Man takut. Malahan di sana Ip Man terlihat menghajar habis-habisan rombongannya si Jin. Dan akhirnya Jin pun memberanikan dirinya untuk menghajar Ip Man.
Sementara si Ip Man, ia mengambil galah panjang sebagai senjata untuk menghajar Jin dan para rombongannya. Dan benar saja, Ip Man dengan mudahnya menghajar Jin dan Yuan. Hingga akhirnya mereka pun kapok dan pergi meninggalkan pabrik itu. Setelah itu, Ip Man pun langsung mengikuti Yuan. Ia ingin memberikan Yuan kotak kakaknya yang hilang itu. Dan ia pun hanya bisa menangis melihat kotak itu. Sementara itu, di malam harinya terlihat Lee sedang berlari menuju rumahnya Master Ip Man. Ia bermaksud ingin memberitahu Ip Man bahwa ada orang yang memberitahu Miura kalau dia ada di penggilingan kapas itu. Dan Lee ingin agar Ip Man tidak datang ke tempat pabrik itu. Sementara itu, di tempat pabrik kapas terlihat para pasukan tentara Jepang memaksa semua karyawan untuk keluar. Lalu Kolonel Sate pun langsung menyiksa Guan. Dan tak lama setelah itu datanglah Ip Man ke sana. Dan ia pun langsung dipukuli, hampir saja ia ditembak oleh Sato. Beruntung Miura menghentikannya. Lalu Miura pun bilang pada Master Ip bahwa saat ia berani melawan tentara Jepang berarti ia sudah menantang mereka. Lalu ia pun meminta Ip untuk mengajari tentara Jepang Kungfu Wing Chun. Akan tetapi Ip Man menolaknya mentah-mentah. Dan Ip Man pun ingin bertarung dengan Miura. Mendengar hal itu, Miura pun langsung menyuruh para pasukan untuk membawanya. Setelah ia sampai, ia pun langsung dikurung. Dan tiba-tiba si Sate mendatanginya dan mengancamnya. Ia bilang jika ia menang maka ia akan menembaknya. Dan keesokan harinya, Jenderal Miura pun sudah siap melawan. Dan pertarungan pun dimulai. Dan di awal pertarungan terlihat Miura duluan melancarkan serangannya pada Ip Man. Akan tetapi di sana Ip Man dengan santai menangkis serangan-serangannya. Dan lagi-lagi Miura mengeluarkan seluruh skill fight-nya untuk mengalahkan Ip Man. Dan akhirnya Master Ip Man pun langsung menghajarnya habis-habisan. Hingga akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Master Ip. Dan benar saja, ketika ia menang dalam turnamen itu, ia pun langsung ditembak hingga membuat ia jatuh tak sadarkan diri.